warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Maharani, NIM channel 1117047. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik, keterampilan menjahit. Jadi berdasarkan dari hasil anamnesisnya saya tadi, jadi Bapak itu punya luka vulnus laceratum pada daerah antebrachiii, artinya Bapak punya luka terbuka pada pergelangan tangan, yang disebabkan karena pecahan kaca. Nah, selanjutnya itu saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik, yaitu mengukur tanda-tanda vitalnya Bapak. Selanjutnya saya akan menjahit pergelangan tangannya Bapak. Tujuannya itu untuk menutup lukanya Bapak. Nanti sebelum saya melakukan tindakan ini, saya akan melakukan tindakan anestesi terlebih dahulu supaya pada saat melakukan tindakan Bapak tidak merasa nyeri. Bapak tidak usah khawatir karena saya akan lakukan dengan seprofesional mungkin. Jadi bagaimana, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Jika Bapak bersedia, Bapak silakan tanda tangani lembar persetujuan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat. Adapun alat-alat yang kita perlukan pada keterampilan klinik menjahit yaitu klem. Di sini klemnya terdiri atas dua. Satu, klem lurus. Dua, klem bengkok. Skalpel dan bisturi. Needle holder. Jarum. Gunting di sini terdiri atas dua. Satu, gunting benang. Dua, gunting jaringan. Pinset yang terdiri atas dua. Satu, pinset chirurgis. Di sini pinset chirurgis memiliki ujung yang tajam. Disebut juga sebagai pinset traumatik. Dua, pinset non traumatik. Di sini dia ujungnya bergerigi. Selanjutnya catgut. Di sini catgutnya terdiri atas dua, yaitu sorbable dan absorbable. Di sini sorbable dia dapat menyerap di kulit, sedangkan unsorbable dia itu tidak dapat menyerap. Di sini untuk jenis benang ini kita tentukan sesuai dengan daerah yang akan dijahit dan proses menjahit. Lidokain, spoit, kasa, duk, wadah yang berisi betadin dan larutan NaCl 0,9%, serta sarung tangan steril. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah dan menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan steril. Pertama-tama kita lakukan disinfeksi pada daerah luka dengan menggunakan larutan NaCl 0,9%. Kita bersihkan dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar. Setelah itu dengan menggunakan betadin, dan kita lakukan disinfeksi dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar. Bisa kita lakukan sebanyak 2-3 kali.
Setelah itu kita tutup daerah operasi dengan menggunakan duk steril. Gunanya itu untuk memfokuskan daerah operasi. Selanjutnya kita lakukan anestesi lokal dengan menggunakan lidokain 2%. Setelah itu kita buang udara, gelembung-gelembung udara. Lalu kita lakukan tindakan anestesi lokal pada daerah sekitar luka. Sebelum kita lakukan tindakan anestesi, kita aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada darah atau tidak. Kemudian kita suntikan. Kemudian kita lakukan di pinggir luka, di sisi kiri maupun sisi kanan dari luka. Kita aspirasi, lalu kita suntik. Aspirasi. Setelah itu kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit kita cek apakah pasien masih merasa nyeri atau tidak dengan cara melakukan refreshing pada tepi luka yang irregular dan seperti tercabik-cabik, baik dengan menggunakan skalpel atau bisturi maupun dengan menggunakan gunting jaringan. Kita refreshing dengan menggunakan skalpel. Ujung yang irregular dan tercabik-cabik merupakan tanda khas untuk vulnus laceratum. Dapat pula dengan menggunakan gunting jaringan. Kita refreshing sampai mendapatkan tepi luka yang rata dan mendapatkan jaringan yang lebih baik atau lebih sehat. Selanjutnya kita mengambil benang. Kita ambil benang dan kita potong benang yang sudah terekspos. Kemudian kita untuk panjang benang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita jepit needle dengan menggunakan needle holder di sepertiga distal dari needle holder. Untuk cara pemegangan needle holder, di sini kita memegang needle holder dengan posisi seperti ini, di mana jari manis berada pada lubang bagian bawah, sedangkan jari tengah berfungsi sebagai penumpu, di mana dia terletak pada sudut antara lubang bagian bawah. Kemudian jari telunjuk berfungsi sebagai pengarah pada saat kita melakukan teknik menjahit. Kemudian ibu jari terletak di lubang bagian atas yang berfungsi untuk memberikan kekuatan pada saat menekan dan membuka needle holder. Selanjutnya kita akan melakukan teknik menjahit metode interruptus. Pertama-tama kita tentukan panjang lukanya. Di sini pada saat kita akan menjahit bisa dimulai dari tengah panjang luka, kemudian pada seperempat bagian bawah dan seperempat bagian atas. Dapat pula dimulai dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Selanjutnya kita masukkan needle tegak lurus
kita masukkan tegak lurus dengan jarak kira-kira 1/2 cm sampai 1 cm dari tepi luka. Kemudian kita masukkan sampai menembus jaringan subkutan bagian tengah. Kemudian kita tarik dengan menggunakan pinset. Kemudian kita masukkan kembali dengan jarak yang sama, yaitu kira-kira 1/2 sampai 1 cm dari tepi luka. Setelah itu kita lakukan surgical knot atau simpul pada benang. Kita simpul dengan gerakan memutar sebanyak 2 kali, kemudian diikuti sebanyak 1 kali. Kemudian kita gunting setelah itu kita lanjutkan teknik menjahit sampai luka tertutup. Sama tadi sudah kita lakukan teknik menjahit interruptus pada bagian tengah luka. Kemudian saya akan menjahit dengan menggunakan metode interruptus pada 1/4 bagian bawah luka. Kita masukkan jarum secara tegak lurus kira-kira 1/2 cm sampai 1 cm sampai menembus jaringan subkutan. Kita lakukan lagi pada sisi tepi luka di sisi yang berlawanan dengan jarak yang sama dengan tepi luka yang pertama. Kemudian kita lakukan simpul atau surgical knot dengan cara memutarkan gunting di antara 2 benang. Kemudian kita putar. Lalu kita putar sebanyak 2 kali. Kita lakukan lagi sebanyak 1 kali. Lalu kita gunting. Selanjutnya kita lakukan lagi pada 1/4 luka bagian atas.
setelah semua luka tertutup, di sini saya telah melakukan penjahitan luka dengan teknik interruptus pada tengah luka, seperempat luka bagian atas dan seperempat luka bagian bawah. Untuk teknik membuka jahitan pada metode interruptus, caranya dengan cara meletakkan gunting di antara benang, kemudian kita gunting, lalu kita tarik benang yang bersimpul. Selanjutnya untuk teknik menjahit dengan menggunakan metode matras horizontal, pertama-tama kita masukkan jarum atau needle tegak lurus terhadap kulit, kemudian kita masukkan sampai menembus ke sisi luka. Sejajar dengan tempat keluarnya benang, kita masukkan kembali needle, lalu kita tusuk sampai ke sisi luka dengan metode backhand. Setelah itu kita lakukan surgical knot. Lakukan surgical knot dengan memutarkan sebanyak 2 kali, kemudian sebanyak 1 kali. Kemudian kita gunting kemudian kita lakukan kembali sebanyak 2 kali. Kemudian kita masukkan kembali jarum sejajar dengan tempat keluarnya benang. Dengan cara backhand.
kira-kira sepanjang 1 cm, kemudian kita masukkan kembali sampai menembus ke sisi luka. Setelah itu kita lakukan simpul atau surgical knot. Kita lakukan memutar di antara dua benang. Kemudian kita simpul lagi satu kali, sebanyak 1 kali. Kemudian kita gunting. Kemudian kita lakukan kembali sebanyak 1 kali. Sama, kita masukkan tegak lurus di tepi luka kira-kira 1/2 sampai 1 cm. Kemudian kita masukkan sampai menembus subutan pada sisi luka, seberang luka, dengan jarak yang sama. Kemudian kita masukkan kembali benang sejajar dengan tempat keluarnya benang. Kemudian kita masukkan kembali sampai menembus ke sisi luka. Setelah itu kita simpul sebanyak 2 kali dengan gerakan memutar di antara 2 benang. Kemudian kita lakukan kembali sebanyak 1 kali. Di sini kemudian kita gunting. Di sini saya sudah melakukan teknik menjahit dengan menggunakan metode matras horizontal. Dikatakan sebagai matras horizontal karena jahitannya itu tegak sejajar
sejajar dengan luka. Selanjutnya saya akan melakukan teknik membuka jahitan. Di sini saat kita ingin membuka jahitan, kita masukkan benang, kita masukkan gunting pada sisi benang yang tidak bersimpul. Kemudian kita gunting, lalu kita tarik benang yang bersimpul. Jadi Pak, saya sudah melakukan tindakan, yaitu saya sudah tutup lukanya Bapak. Nanti saya akan kasih obat, yaitu salep. Nanti kita oleskan di sekitar lukanya Bapak. Nanti saya juga akan kasih beberapa obat untuk menghilangkan rasa nyerinya Bapak. Nanti ini obatnya kita minum setelah makan. Nah, ini lukanya Pak, jangan kita buat basah terlebih dahulu. Setelah 10 hari kemudian Bapak datang kembali ke sini untuk membuka jahitan. Jadi Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Bapak cepat